Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Az-Zikra, tepatnya di Perum Muslim Bukit Az-Zikra, Babakan Madang, Sentul Selatan, Cipambuan, Bogor, Jawa Barat. Nah pemirsa, persis apa yang kita saksikan dalam tayangan sebelumnya tadi, mungkin ini juga relate ataupun sesuai apa yang kita rasakan saat ini. Rasanya kehidupan ataupun apa yang kita rasakan dalam hidup kita rasanya berat sekali. Padahal ketaatan sudah kita lakukan, kerja keras juga sudah kita lakukan. Namun rasanya selalu ada saja permasalahan dalam hidup kita. Nah untuk itu pemirsa, kita mengangkat judul dalam Damai Indonesiaku siang hari ini yaitu Aku Taat, Kenapa Hidupku Tetap Berat. Bersama guru-guru kita yang akan membahasnya yaitu Ustadz Hilmi Firdausi, lalu juga ada Kiai Haji Abdul Syukur dan Ustadz Syahdan. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah di segmen 1 ini bersama Ustadz Hilmi Firdausi yang akan mengajak kita untuk kembali meluruskan niat dalam ketaatan kita. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama guru-guru kita, Kiai Haji Abdul Syukur, Ustadz Syahdan. Kita doakan beliau, semoga Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, istiqomah dalam kebaikan, dan kelak nanti husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah Masjid Az-Zikra yang insya Allah semua calon penghuni surga, amin. Mau ke surga Bu? Mau ke surga Pak? Mau sekarang? Saya doain nih. Masya Allah ya. Tema kita hari ini menarik dan provokatif. Aku taat tapi kenapa hidupku masih berat? Ya, taat tapi kok masih berat? Rajin sholat, rajin ngaji, rajin saum, ya rajin amal soleh, tapi kok hidupnya belangsak aja. Nah ini kita bahas hari ini. Saya akan mengawali dengan memperbaiki niat. Ini saya sebelum itu saya mau tanya, ibu-ibu kesini niatnya tadi kata produser kita, niatnya mau ikut ngaji apa mau masuk TV? Dua-duanya. Nah loh. Tolong disorot kameranya Mak nih ya. Masya Allah ya Bu ya. Ibu, Bapak hadir di taklim ini yang pertama luruskan niat dulu. Karena kalau salah niat, capek-capek ke Az-Zikra, naik mobil, naik bis, apa jalan kaki ke sini? Naik bis ya. Percuma sia-sia amalnya. Maka yang pertama perbaiki niat dulu. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang menjadi awal beberapa kitab hadis. Ya, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in manawa. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niatnya. Dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Ini ceritanya Bu, hadis tentang hijrah. Dulu ketika Rasulullah hijrah itu ada yang hijrah hanya karena Allah dan Rasulnya, tapi juga ada hijrahnya karena hal yang lain. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kata Rasul. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat pahala dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Tapi kalau niat hijrahnya itu karena dunia perdagangan,
atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia hanya akan mendapatkan hal yang dia niatkan tadi. Jadi ibu-ibu kalau cuma pengen masuk TV, Bu, nggak dapat apa-apa, Bu. Lagian emang cukup masuk TV, Bu? Enggak kan? Iya, luruskan niatnya, hadir di kajian ini, hadir di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, Bu, ngaji ini pahala apa enggak, Bu? Pahala. Belum tentu. Lah, tergantung niatnya. Kalau ibu datang ngaji untuk pamer gamis baru dibeliin cincin 5 sama suaminya, dipakai semua 5-5-nya. Terus sama temannya, Bu kesini deh, Bu. Nah, tujuan ngaji buat pamer, dosa apa pahala? Dosa. Bapak tadi pagi jogging gak, Pak? Sepedahan, apa, olahraga. Olahraga pahala bukan, Pak? Pahala, belum tentu juga. Kalau niatnya buat menyegarkan tubuh, biar sehat, kuat ibadah, jadi ladang pahala. Tapi kalau buat cuci mata, itu yang bahaya. Ya, jadi semua aktivitas tergantung niatnya. Kadang-kadang amal yang kelihatannya soleh, kalau niatnya salah itu enggak ada apa-apanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbuatan sepele, ibu mandi pahala enggak, Bu? Belum tentu juga. Tergantung niatnya. Kalau ibu mandi membersihkan diri supaya ibu ibadahnya nyaman, jadi pahala. Ya, jadi semua aktivitas itu bisa pahala, bisa dosa tergantung niat kita. Maka sekarang perbaiki nih niat. Insya Allah dengan niat yang benar, hadir duduk di sini bertemu dengan guru kita yang mulia ini, insya Allah ibu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan syukur-syukur, Bu, kata Rasulullah, Bu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka dia sedang jihad fi sabilillah sampai nanti pulang lagi. Jadi kalau ibu meninggal sekarang, insya Allah mati syahid. Mau? Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi yang telah memberikan tausiah ataupun muqaddimah sedikit ataupun prolog mengenai subtema yang disampaikan, yaitu kita diajak kembali untuk kembali meluruskan niat kita dalam ketaatan kita. Jangan-jangan ketika kita masih tadi yang dikatakan hidup kita masih begini-begini saja, jangan-jangan ketaatan kita yang salah ini. Nah,